Hai, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV yang setia banget nonton program yang satu ini, Cerita Kita di Tanah Jawara. Kali ini saya dan tim Cerita Kita akan mengajak pemirsa untuk berwisata menikmati keindahan alam di salah satu daerah di Banten yang belakangan ini lagi hits dan viral. Nah, tahu nggak daerahnya apa? Dan ada apa aja di sana? Pemirsa daripada penasaran, mending ikuti terus cerita kita di Tanah Jawara. Hai pemirsa, aduh mager banget hari ini. Kayaknya kita harus jalan-jalan deh daripada kita mager kayak gini, tiduran terus nggak produktif. Terus saya juga dari tadi lagi lihat-lihat nih, ada yang lagi hits dan viral, ada negeri di atas awan, tepatnya di Banten juga. Nah, daripada penasaran, kayak mending kita langsung berangkat aja deh ya. Kita set dulu Google Map-nya biar nggak nyasar. Nah, kalau pemirsa penasaran juga kayak gimana negeri di atas awan, jangan pindah channel, jangan kemana-mana, tetap ikutin cerita kita di Tanah Jawara. Nah pemirsa, kalau ngomongin soal keindahan alam, Indonesia nggak akan ada habisnya. Bahkan kekayaan alam Indonesia juga sudah diakui wisatawan dunia. Nah, di Tanah Jawara ini juga terdapat destinasi wisata alam yang cukup memukau. Bahkan banyak juga yang mengatakan tempat ini sebagai surga tersembunyi di Tanah Jawara. Negeri di atas awan. Tempat wisata yang satu ini terhitung baru karena baru dibuka tahun 2019. Dan tempat wisata ini juga mendadak ramai dan viral. Bahkan pengunjung yang datang pun pada hari libur bisa mencapai ribuan orang. Waduh, luar biasa banget nggak tuh? Jadi tunggu apa lagi? Mending langsung kita berangkat. Negeri di atas awan juga dikenal dengan nama Gunung Luhur. Destinasi wisata yang satu ini berada di Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Untuk pemirsa yang ingin berkunjung ke negeri di atas awan ini, pemirsa bisa melewati rute Kota Serang, Rangkas Bitung, Cipanas, dan sampai di Desa Citorek. Untuk waktu tempuh bisa sekitar 3-4 jam dari Kota Serang dengan menggunakan mobil. Tapi tergantung kecepatan juga ya. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya saya dan tim cerita kita sampai deh di kawasan Gunung Luhur. Tapi ini kita belum sampai puncaknya ya. Untuk bisa menikmati pemandangan di puncak Gunung Luhur, saya dan tim harus melewati jalan yang terjal dulu nih. Itu tim satu, kalau nggak kuat turun bahaya, turun nggak usah dilanjut, kita cari jalan yang aman aja. Pemirsa, karena mobil kita nggak bisa nanjak sana, kita untuk berangkat ambil jalur sini saja. Jadi dari sini kita jalan kaki ke Gunung Luhur. Sinyal, nggak bisa minta bantuan. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang tadi, karena mobil kita nggak bisa naik, akhirnya saya sampai juga di kawasan wisata Gunung Luhur, Citorek Kidul. Ini masuknya Kecamatan Citorek, Kabupaten Lebak, Banten. Karena haus, jadi enaknya sih cuaca dingin gini, suasana dingin gini, enaknya kita ngopi dulu. Kebetulan sih juga banyak warung-warung. Saya mau ngopi dulu. Bu, pesen kopi satu ya. Kopi luwak white coffee aja. Ya, kopi luwak. Nah, kita duduk dulu sini. Bapak punten, ikut duduk ya. Aduh. Dari mana, Neng? Saya dari tim Cerita Kita Jawa Pos TV, Pak. Tuh. Baru pertama ke sini. Iya, Pak. Saya baru aja nyampe. Tadi lumayan panjang juga jalan kaki dari sana.
Bapak sering ke sini? Ya, saya orang sini. Jadi Oh, Bapak orang sini. tiap hari kesini. Tiap hari ke sini. Ini kan saya baru tahu nih ada negeri di atas awan katanya sih orang-orang tuh sempat viral juga di media sosial. Ternyata adanya di Banten. Sini ada apa aja sih Pak sebenarnya? Ya, kebetulan kalau di sini view-nya itu awan aja ya. Awan kalau munculnya biasanya di pagi hari. Pagi hari. Pagi hari sekitar jam 5 sampai jam 8 jam 9 gitu ada. Berarti saya kesorean datangnya ya Pak? Iya. Baru bisa lihat besok pagi. Tapi di sini bisa camp gitu Pak? Bisa nginep tenda? Bisa ada yang nginep juga di homestay ya. Oh, ada homestay juga. Ada homestay juga yang sederhana. Oke. Nah, kopinya udah jadi. Selain wisatanya ada apa aja sih Pak di sini? Kebetulan di sini karena memang wilayahnya termasuk kultur budayanya masih kuat ya, keolotannya atau tokoh adatnya masih lekat dengan kita seperti Teteh yang baru nyampe ke sini atau baru-baru pertama kali datang ke sini lebih afdolnya bisa datang langsung ke tokoh kesepuhan atau tokoh keolotan ya. Kalau siap nanti malam lah, nanti malam bisa diantar loh. Oh, Bapak mau ngantar saya nanti Iya. malam? Oke, siap. Berarti nanti malam kita ketemu Kaolotan Citorek. Citorek. Oke, Citorek. Kaolotan di Citorek ini. Nah, sekarang karena saya baru nyampe, saya ngopi dulu Pak ya. Kita ngopi dulu pemirsa. Break dulu, capek. Sambil ngopi, pemirsa ikuti terus cerita kita di Tanah Jawara. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk menikmati wisata Gunung Luhur di Citorek Kidul, Kabupaten Lebak, Banten. Itu tim satu, kalau nggak kuat turun bahaya, turun nggak usah dilanjut, kita cari jalan yang aman aja. Pemirsa, karena mobil kita nggak bisa nanjak sana, kita untuk berangkat ambil jalur sini saja. Jadi dari sini kita jalan kaki ke gunung itu.
Nah pemirsa, saya mau diantar Pak Jarwo nih, kita ketemu sama Kaolotan Citorek Kidul untuk wawancara atau ngobrol-ngobrol seputar objek wisata atau adat istiadat masyarakat di Citorek ini. Jadi ikuti terus cerita kita di Tanah Jawara. Pemirsa, selain keindahan alamnya yang menakjubkan, ternyata warga desa Citorek Kidul ini ramah dan baik. Ya, persis seperti Jarwonya. Saya pun diajak ke rumah salah satu kaolotan yang ada di desa Citorek Kidul ini. Nah pemirsa, kita sudah sampai di rumah salah satu kasepuhan di kampung di desa Citorek Kidul ini. Saya langsung aja ya. Kenapa ada wisata, kita ya, kebetulan ada wisata untuk mendongkrak APBD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Turun. Iya Pak, punten. Pak, dari tim cerita kita Jawa Pos TV, Pak, kebetulan saya dari atas, dari Gunung Luhur. Nah, tadi saya diantar Pak Jarwo katanya ke rumah salah satu kasepuhan di desa Citorek Kidul ini ya, di kampung Lebak apa? Nah, ya ini Lebak Sembada. Nah, boleh saya ngobrol-ngobrol punten, yang mana bapaknya? Bapak ini, oh, Bapak. Bapak. Dari dinas pariwisata. Oh, ada dari dinas juga ya? Melihat juga tuh. Oh, oke. Kebetulan sekali ini memang salah satu objek wisata yang sedang viral ya, terutama di Kabupaten Lebak. Tapi tadi di atas saya sempat ngobrol sama Pak Jarwo. Katanya belum afdol kalau ke Citorek itu belum ketemu sama kasepuhannya. Nah, kebetulan saya berkesempatan ngobrol-ngobrol. Boleh nggak Pak cerita sedikit gimana sih adat istiadat atau tradisi masyarakat di Citorek ini? Kalau adat istiadat tradisi di Citorek ini sebetulnya sangat kental ke ketradisiannya. Bahkan di Citorek ini banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Dan di sini ada pas kebetulan ada wisata. Kami pun ke para pengunjung karena di Citorek ini tradisinya sangat kental. Jadi segala apa yang dilarangan oleh leluhur kami itu tidak boleh dilanggar. Di antaranya kita berada di lingkungan hutan. Hutan itu harus kita lestarikan. Hutan itu harus kita lestarikan, harus jaga, karena dengan adanya hutan kita hidup di hutan. Makanya kami ini ada di Citorek Kidul ini ada wisata di kawasan-kawasan wisata. Makanya wisata di Gunung Luhur ini kita harus lestarikan tadi itu untuk pekarangannya kita harus bersih, dan lagi pula bagi para pengunjung ketika ada wisata ini, ketika malam sekitar jam 12 ini kita harus jaga, ketika di tengah hari kita harus jaga, takut tadi itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang di sini masyarakat ataupun para pengunjung ya, wisatawan gitu yang datang harus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungannya. Nah, oke, kebetulan ada dari Dinas Pariwisata Pak Kadisnya, bukan? Oh iya, Pak Kadisnya langsung nih, pas banget Pak ya pas saya kesini. Oke, saya pengen tanya juga nih Pak, kalau dari dinas sendiri upayanya seperti apa sih untuk pengembangan potensi wisata alam di Citorek ini terutama? Karena kan masih banyak yang kayak trauma gitu Pak ya, mau ke pantai di Banten itu. Nah ini kan bisa jadi alternatif kayak gitu. Jadi kita bicara dari ke belakang dulu dari awal, bahwa kebetulan dari Kabupaten Lebak ini visi misi Bupati terpilihnya, Bupati dan Wakil Bupati, itu akan menjadikan Kabupaten Lebak sebagai destinasi unggulan nasional berbasis potensi lokal. Jadi ada yang kita garis bawahi unggulan nasional dan potensi lokal. Dan jadi seperti tadi dibilang bahwa sekarang emang image-nya, karena kemarin di akhir tahun 2018 itu ada tragedi bencana tsunami di Selat Sunda, mau tidak mau sebagian wisatawan memilih alternatif lain. Dan kami sebetulnya dari Kabupaten Lebak melalui OPD kami Dinas Pariwisata
memang sekarang sedang gencar menggalakkan ekowisata. Oh iya Pak, kalau kita ngomongin potensi wisata gitu, biasanya kan di beberapa daerah yang sempat kita datengin juga, jadi suka ada oknum yang memanfaatkan untuk ya semacam pungli gitu, kayak minta apa namanya, ada tiket masuknya segala macem. Itu gimana Pak antisipasinya? Emang itu menjadi hal yang sisi mata uang ya, jadi biasanya ada gula ada semut. Memang itu menjadi fokus kita juga dari Pemda Lebak, terutama OPD Dinas Pariwisata. Hal-hal itu sering terjadi, makanya kita nanti kami akan melakukan edukasi tidak hanya di pengelola destinasi wisata, tapi secara keseluruhan. Ada program Ibu Bupati agar semua masyarakat yang ada di Lebak itu sadar wisata dulu. Wah, pemirsa, jadi tambah informasi kita kan tentang objek wisata, terutama yang ada di Kabupaten Lebak. Terima kasih sekali Bapak-bapak sudah mengizinkan kita untuk ngobrol-ngobrol dan bagi informasi juga untuk masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau kebetulan lagi berkunjung ke Banten, kalau masih trauma ke pantai, bisa ke negeri di atas awan. Ini recommended banget pokoknya. Ya, hatur nuhun Bapak. Ya, ayo ke Lebak. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Oke. Ya. Enggak, Assalamualaikum. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama kesepuan adat di sini, saya harus balik lagi ke Gunung Luhur. Waduh, jalannya memang lumayan gimana gitu, apalagi kalau malam penerangan juga minim, tapi pemirsa bisa coba pilih kendaraan yang lebih sehat, kondisinya juga, terus yang agak tinggi juga, karena bebatuannya di sana masih cukup besar dan banyak. Ya, yuk kita berangkat lagi. Pemirsa, akhirnya nyampe juga. Di sini tuh dingin banget kalau malam. Nah, tadinya sih rencana awal kita mau tidur di tenda, cuman karena areal tendanya penuh, akhirnya Jarunya nyediain homestay buat kita di atas sana. Jadi sekarang waktunya kita istirahat, biar besok pagi bisa fresh lagi, dan kita ketemu lagi besok di negeri di atas awan. Tetap ikuti cerita kita di Tanah Jawa. Itu tim satu, kalau nggak kuat turun bahaya, turun nggak usah dilanjut, kita cari jalan yang aman aja. Pemirsa, karena mobil kita nggak bisa nanjak sana, kita untuk berangkat ambil jalur sini saja. Jadi dari sini kita jalan kaki ke gunung gitu.
Selamat pagi Indonesia. Wah, sepertinya keindahan alam di Desa Citorek Kidul ini sudah memanggil kita. Dan sekarang saatnya kita untuk eksplor negeri di atas awan. Selamat pagi. Wah, pagi di sini sejuk banget, lebih tepatnya dingin ya. Sekarang saya pengen jalan-jalan untuk menikmati yang katanya orang-orang di sini ada negeri di atas awan. Pemirsa juga penasaran dong kayak gimana, makanya ikuti terus cerita kita di Tanah Jawa. Gila, pagi-pagi ngantrinya banyak banget. Tapi emang justru pagi-pagi di sini view-nya yang bagus banget. Dan aduh, walaupun udah mandi karena dingin, tapi listrik tetap on point. Kita jalan-jalan ke atas. Nah, pemirsa kalau mau naik ke bagian atas sana, harus ngisi administrasi dulu di pos sini. Biayanya Rp5.000. Pagi deh. Pagi. Ya, silahkan deh data dulu ya. Iya. Nama, alamat, sama tanda tangannya. Namanya ada spot kosong. Kita melipir dulu aja. Akhirnya sampai juga. Ini yang namanya negeri di atas awan. Waduh, bener-bener bagus banget ya. Dan pas kesini, pas sunrise pula. Jadi memang ini yang banyak diburu pengunjung. Selain karena hamparan awan yang menutupi pemandangan di bawah sana, karena view sunrise-nya juga yang cantik. Iya Pak. Kok tahu Pak? Aduh, saya baru kesini, saya sempat lihat di beberapa media sosial dan pengen buktiin bener nggak ada negeri di atas awan di Banten gitu. Oh, di sini terkenal banget. Oh, terus pemandangannya bagus, pengunjungnya juga banyak banget ya. Kok Bapak kayaknya banyak tahu ya? Saya kayak pernah lihat Bapak di mana gitu Pak. Kebetulan orang sini, orang Lebak, sekarang menjadi wakil dari Lebak. Oh, pantesan saya pernah lihat Bapak. Citorek ini tanah kelahiran saya. Oh, Bapak lahir memang asli sini. Oke. Pas banget di sini ada Pak Wabubnya juga. Lagi jalan-jalan atau ada dinner? Jalan ngambil lihat juga kan, pemandangannya indah. Jadi biar tahu juga kan. Oke. Siapa yang kurangnya itu kan lihat ya. Oke, boleh dong Pak saya ngobrol-ngobrol. Ya, saya Nurul Pak dari tim Cerita Kita Jauh Pas TV. Pas banget kita lagi di sini, Pak Wabub juga lagi jalan-jalan sini weekendan gitu Pak ya. Ya. Sama keluarga juga. Oke Pak, semalam biasanya sempat ngobrol-ngobrol tuh sama keolotan sini, terus sama Kepala Dinas Pariwisata juga. Katanya ada tagline baru untuk wisata Lebak. Ada yang namanya, kalau Banten mungkin punya Seven Wonders. Nah, Lebak punya Six Fantastic. Nah, itu apa aja sih Pak yang masuk Six Fantastic? Jadi begini, Lebak itu untuk tahun sekarang kita konsen di wisata. Wisata. Karena kita konsen di wisata, secara otomatis kita juga harus punya slogan baru. Itu adalah Six Fantastic. Six Si Fantastic. fantasi kita satunya ini. Ada Gunung Luhur, juga kita ada Kesepuhan, ada juga Pantai Sawarna, ada juga apa namanya Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya. Ya, luar biasa lah. Intinya bahwa Lebak ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keindahan yang luar biasa. Iya. Terus Pak, kalau dari Pemkab dengan banyaknya potensi wisata di daerah ini, apa sih yang dilakukan untuk menata dan mengelolanya? Oke, pertama kita infrastruktur karena yang namanya wisata itu pasti kaitannya dengan infrastruktur. Orang datang ke Lebak pasti kapok kalau misalkan jalannya jelek. Itu yang sedang kita benahi terus. Sambil kita juga kalau yang awalnya kita hanya jalan-jalan utama, sekarang kita udah fokus pada jalan-jalan yang menuju ke arah wisatanya. Oh, jalan ke Ya, arah. karena kita harus seperti itu, karena konsen kita di periode sekarang itu adalah wisata. Jadi otomatis kalau kita udah punya tugas seperti itu, termasuk itu juga harus kita benahi. Biar Gunung Luhurnya tetap indah, tetap lestari. Pemirsa kalau kesini selalu jaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan kita, biar bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti gitu. Terus biar bisa bikin cerita juga di sini karena view-nya bagus banget. Pemirsa kalau belum kesini bisa coba datang ke sini, nggak perlu jauh-jauh keluar Banten. Terutama buat orang Banten ya,
Mas orang Banten yang nggak kenal ya Pak ya? Banten, Indonesia, bahkan mancanegara silakan datang ke Lebak, datang ke Gunung Luhur, view-nya luar biasa. Anda tidak akan kecewa, insya Allah. Dan di penduduknya ramah-ramah. Bapak terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol, karena kebetulan juga Bapaknya lagi santai di sini. Pas banget kita datangnya hari ini, weekend pula gitu. Jadi bisa sambil menikmati pemandangan di Gunung Luhur, Desa Citorek Kidul ini. Pak, saya mau lihat-lihat pemandangan lagi ya. Pemirsa, seru banget perjalanan kita kali ini di negeri di atas awan, tepatnya di Citorek, Kabupaten Lebak, Banten. Ini recommended banget untuk pemirsa yang ingin berwisata bareng keluarga maupun teman-teman atau kerabat tercinta. Jangan lupa saksikan terus cerita kita di Tanah Jawara setiap Kamis dan Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa TV paling Indonesia. Cerita kita di Tanah Jawara.